lanjut setelah acara 1 kita masuk ke acara 2 yaitu percobaan hukum hook. Di percobaan hukum hook ini alat yang digunakan itu adalah pegas, ya, gantungan bandul, mistar, statif, dan timbangan. Jadi kita ingin mengetahui berapa pertambahan panjang pegas ketika diberikan beban terhadap pegas tersebut. Nah, untuk pertama-tama yang kita lakukan adalah mengukur panjang pegas mula-mula. Ya, kita ukur panjang pegas semula. Panjang pegas mula-mulanya itu adalah 46. Nah, panjang pegasnya 46, gantungan bandul kita posisikan di titik 0. Ketika nanti diberikan beban, berapakah pertambahan panjangnya? Dan itu akan kita lakukan 5 kali dengan mengakumulasi setiap beban yang diberikan kepada pegas tersebut. Nah, yang pertama kita timbang, ya, kita timbang 50 gram, ya. Kita catat dulu, massa pertama itu 50 gram, ya. Kita lihat pertambahan panjang pegasnya ada berapa. Ya, setelah pegas diberikan beban 50 gram, maka dia bertambah sebanyak 5 cm. Ya, 5 cm. Kemudian kita timbang lagi beban kedua. Ya, kita timbang beban kedua, yaitu dengan beratnya sama 50 gram. Tetapi karena untuk mengetahui berapa pertama panjang pegas ini, maka kita tambahkan ke sini, ya, yang tadi ini 50 gram. 50 gram kita tambahkan lagi 50 gram. Berarti beban yang diberikan kepada pegas itu sebesar 100 gram, maka pertambahan panjangnya itu 9,5 gram. Ya, kita tulis 100. Ya. Untuk massa beban kedua di sini kita catat adalah 100 gram dengan pertambahan panjang itu menjadi 9,5 atau 4,5 pertambahan panjangnya dari panjang kedua tadi. Dan kita akan melakukan sebanyak 5 kali penimbangan, dan kemudian pengolahan data akan dilanjutkan oleh asisten Ahmad Maulana Zulfikar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan untuk pengolahan data dari acara 2. Nah, jadi ini adalah hasil data dari pengolahan acara 2, di mana di sini massa beban 50 gram mengakibatkan pertambahan panjang sebanyak 5 cm. Oke. Jadi sama hal dengan ini, 100 gram berarti dia 9,5 cm. Nah, jadi teman-teman sekalian tinggal mengikuti data ini ya. Nih, bisa di pause nanti videonya untuk menyalin data ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk simbol ini namanya sigma, di mana simbol sigma adalah simbol dari total. Nah, jadi nilai 756 gram ini adalah nilai total dari kelima massa beban ini ya, yang 50 ditambah 100 ditambah 151 ya. Jadi ini nilai 756 adalah nilai total. Nah, sama hal dengan ini 76,9. Jadi ini adalah nilai total dari nilai pertambahan panjang pegas atau nilai X, nilai ini. Nah, sedangkan yang ini sigma bar atau rata-rata. Jadi nilai ini adalah nilai dari rata-rata dari kelima ini. Kelima data ini. Oke, jadi paham ya? Ini juga nilai rata-rata dari kelima data ini. Oke, langsung saja. Nah, ini kan ya
langsung saja. Jadi ini adalah nilai dari MI sama dengan MI plus minus delta MI. Nah, jadi ini untuk pelaporan dari pengukuran massa beban M. Nah, sedangkan kita tahu dari delta M atau kesalahan mutlak dari M adalah 0,01 gram. Nah, jadi ini sudah kita ukur, kita ukur lagi. Jadi ini adalah sudah sesuai ketetapan ya, nilai NST dari timbangan digital yang kita gunakan. Nah, di sini M1 berarti ini 50 gram. Jadi kita tinggal copy paste aja. Kita isi, jadi M3 adalah ini 151 gram. M4 berarti ini nilai ini 202 gram. Nilai M5 berarti 253 gram. Nah, karena ini kita harus mengikuti dari model pelaporan seperti ini, berarti kita harus mengisi M1 ini sesuai dengan model pelaporan ini. Jadi kita tinggal isi seperti ini ya. Kita cari simbol plus minus, kemudian kita copy nih delta M nya. Nah, di sama sudah kita paste. Selesai untuk pengolahan data 1, pengukuran massa beban. Kita lanjutkan untuk pertambahan panjang pegas X. Nah, jadi untuk pertambahan panjang ini kan kita menggunakan satuan panjang ya. Nah, jadi untuk delta X nya atau kesalahan mutlaknya adalah 0,1 cm. Nah, jadi ini sudah di acara 1 tadi ya, bahwa NST dari penggaris yang kita gunakan adalah 0,1 cm. Nah, untuk nilai X1 nya di sini adalah 5 cm. 5 cm. Untuk nilai X2 nya 9,5 cm. Nilai X3 nya adalah 15,4. Nilai X4 nya adalah 21,2. Dan nilai X5 nya adalah 25,8. Sama dengan yang tadi, berarti kita harus mengikuti sesuai pelaporan ini, format itu. Nah, jadi kita copy dulu yang ini. Kita copy ke sini. Kemudian kita ganti menjadi 0,1 cm. Jadi semuanya seperti ini ya. Tekan. Nah, jadi untuk pelaporan pertambahan panjang pegas X sudah kita kerjakan. Nah, kita lanjut untuk perhitungan konstanta gaya pegas K. Nah, di sini. Jadi rumus untuk menghitung konstanta sama dengan gaya gravitasi dikali dengan masanya per pertambahan panjangnya plus minus buka kurung masanya kemudian per pertambahan panjangnya plus pertambahan panjangnya per masanya. Nah, jadi ini dia rumus utamanya ya. Nah, jadi nilai I ini adalah nilai datanya, data keberapa. Nah, jadi kita langsung saja. Nah, ini K1 berarti yang kita gunakan adalah massa pertama, massa data pertama, dan pertambahan panjang yang pertama. Nah, untuk nilai G ini, nilai gravitasi, karena satuan kita menggunakan cm, maka kita menggunakan gaya gravitasi sebesar 980 per cm pangkat 2. Nah, ini ya, sudah saya tulis 980. Oke, kita langsung aja menginput datanya, menginput nilai-nilainya. Nah, jadi sini M1 kan, berarti kita input nilai M1. Nah, nilai M1 adalah 50 gram. Nah, kita tulis di sini 50. Untuk pertambahan panjangnya di sini adalah 5. Berarti kita tulis 5 nilai X1-nya ya.
Berarti di sini M1 sama 50, kemudian nilai X1-nya adalah 5, kemudian nilai X1-nya adalah 5, kemudian nilai M1-nya adalah 50. Baik, kita langsung kerjakan aja. Nah, jadi yang pertama kali adalah 980 ini kita kalikan dengan 50. Ya, 980 ini kita kalikan dengan 50. Bisa juga untuk membagi 980 dibagi dengan 5. Tapi untuk lebih gampangnya aja kita kalikan aja 980 ini kita kalikan dengan 50. Oke, kita gunakan kalkulator. Sini saya menggunakan kalkulator saintifik ya. Nah, jadi kita mulai 980 kita kalikan dengan 50. Nah, berarti ini sama dengan 49.000 ya. 49.000. Berarti kita tulis di sini 49.000. Nah, jadi kalau sudah kita kalikan ini berarti 5-nya tetap. Nah, kita tulis di bawahnya sini 5. Jadi 49.000 dibagi dengan 5. Lanjut. Nah, berarti ini kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini. Berarti kita 50 bagi 5 berarti sama dengan 10. Nah, 5 dibagi 10, kita cari nilai 5 dibagi 10 ya. 5 dibagi 10 berarti sama dengan 0,5. Nah, berarti nilai K1-nya adalah 49.000 kita bagi dengan 5. Berarti 9.800. Nah, kemudian ini 10 ditambah dengan 0,5 berarti 10,5. Nah, kita dapat dah nilai K1. Ini nilai K1. Oke, lanjut kita akan menghitung nilai K2. Nah, berarti kita menggunakan masa kedua dan pertambahan panjang yang kedua. Nah, kita lihat masa kedua berapa? Masa kedua adalah 100. Kita tulis 100. Nah, untuk pertambahan panjangnya adalah 9,5. Berarti untuk masa keduanya tadi adalah 100 gram. Kemudian pertambahan panjangnya ada 9,5. Di sini kita balik lagi 9,5 dengan M2-nya 100. Oke. Sama kayak tadi, kita kalikan dulu 980 ini dengan 100. Berarti kita mendapatkan 9.800 dibagi dengan 9,5. Gunakan kalkulator. Kita hapus 100 dibagi dengan 9,5. Berarti 10,53. Kita pakai 10,53. Setelah itu kita cari lagi 9,5 dibagi dengan 100 berarti 0,95. Oke, kita langsung aja. Berarti 9.800 ini kita bagi dengan 9.800 salah ya, mohon maaf. Sini seterusnya 98.000 ya, teman-teman. Jadi 98.000 kita bagi dengan 9,5. Salah. Ulang 98.000 dibagi dengan 9,5 berarti ini ya 10.315,79. Kita ambil dua angka belakang koma ya.
copy. Itu dia 79. Nah, jadi kenapa 79? Karena setelah 8 ini adalah angka 9, dimana ini kita bulatkan menjadi 9, jadinya 79. Karena 9 ini nilai lebih dari 5. Plus minus, kemudian kita tambahkan 10,53 ditambah dengan 0,095, berarti 10,625. 10,625. Oke, kita lanjut ke nilai K3. Nah, berarti kita menggunakan massa yang ketiga. Nah, berapa massa yang ketiga? Yaitu 151 gram. Kita tulis 151. Kemudian untuk pertambahan panjang yang ketiga yaitu 15,4. Kita masuk nilai 15,4. Berarti ini sama 151 dibagi dengan 15,4. Nah, berarti ini terbaliknya lagi, X3. 15,4 dibagi dengan 151. Nah, jadi nilai 980 ini kita kalikan lagi dengan 151. Kalikan. Terdapat 147.980. Kita paste. Ini dibagi dengan 15,4. Selanjutnya kita bagi 151 dibagi dengan 15,4, berarti 9,81, karena kita bulatkan 5 jadi 1. Kita paste. Belum kita copy. Kita copy. 9,81 jadinya. Yang ditambah dengan hapus 15,4 dibagi dengan 151. 0,0 101. Nah, kita bulatkan jadi 0,102 karena ini ada 9. Oke. Kita copy. Jadi kita hitung 14.700 dibagi dengan 15,4, hasilnya 9.609,09. Kita copy. Kemudian 9,81 kita tambahkan dengan 0,102. Kita dapat 9,912. Oke, kita sudah menghitung nilai K3. Selanjutnya kita akan menghitung nilai keempat. Kita lihat massa keempatnya. Massa keempat adalah 202. Kemudian untuk pertambahan panjangnya adalah 21,2. Mohon maaf, kita input 21,2. Sudah benar ya, 21,2. Kita lanjutkan M4 nya berarti 202 nya 21,2.
Kemudian terbaliknya lagi 21,2 kita bagi dengan 202. Oke, kita kalikan dulu 980 dikali dengan 202. 980 kita kalikan dengan 202. Nah, jawabannya ini ya. 197.960 dan dibagi dengan 21,2. Kita lanjut untuk mencari nilainya. 202 dibagi dengan 21,2 dengan 9,53 ya. Ini kita bulatkan 9,53. Lanjutkan 21,2 dibagi dengan 202 berarti 0,105. Ini karena kita bulatkan ini ya, karena ada 9 di belakangnya. 0,105. Kita lanjutkan 197.960 kita bagi dengan 21,2. Kita dapatkan nilai 9.337,74 ya. 7,74. Kita tambahkan 9,53 ditambah dengan 0,105. Kita dapat 9,64 karena kita bulatkan. Kalau kita ambil 9,635. 9,635. Oke, kita sudah menghitung nilai dari K4. Selanjutnya kita menghitung nilai dari K5. Nah, berarti kita melihat massa 5-nya, massa data ke-5-nya yaitu 253 gram. Tulis 253 gram. Kemudian untuk pertambahan panjangnya adalah 25,8. Berarti kita isi 25,8. Oke, kita lanjutkan. 153 dibagi dengan 25,8 dan dibalik 25,8 dibagi dengan 253. Oke, kita gunakan kalkulator. 980 dikali dengan 253 sama dengan 24.000. Mohon maaf. 247.940. Kita bagi dengan 25,8. Nilainya lagi nih 253 kita bagi dengan 25,8. Kita dapatkan nilai 9,806 ya. 9,806. Selanjutnya 25,8 kita bagi dengan 253. Kita dapat 0,102 ya. Karena ini pembulatan. 0,102. Jadi 247.940 dibagi dengan 25,8. Kita
kita dapat 96.910,008. Kita bulatkan ya. Copy. Kita tambahkan ini 9,806 ditambah dengan 0,102, berarti 9,908. Copy. Nah, jadi untuk perhitungan sampai K5 sudah ya. Kita lanjut untuk mengisi tabel 4. Tabel pengolahan data pengaruh massa beban terhadap pertambahan panjang pegas. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sesuai dengan pelaporannya, MI plus minus delta MI. Berarti ini sama dengan pengolahan data pertama tadi ya. Untuk nomor 1 berarti untuk mengisi data ini kita cukup mengcopy data ini. Nih. Ini kan. Kita ambil dan kita copy. Seterusnya, jadi kita tinggal copy saja. Jadi teman-teman sambil mengisi juga ya lembar kerjanya di modul, karena ini akan menjadi lampiran atau laporan sementara. Nah, kita lanjut untuk X plus minus delta XI. Berarti dia adalah data ini. Kita tinggal copy paste saja. Ini yang terakhir 25,8 plus minus 0,1 cm. Nah, untuk mengisi yang ini, nilai konstanta pegas ini sama dengan nilai yang data ini ya, yang 5 kali kita hitung itu. Jadi kita tinggal copy paste ke sini aja. Caranya kita copy nilai ini, copy, dan kita paste. Kita lanjut untuk K2. Kita lanjut untuk K3. Ini kita perbaiki ya, kita seragamkan tanda komanya. Kita lanjut ke K4. Dan K5.
Jadi sudah ya teman-teman. Nah, untuk menghitung ini sigma ini kita gunakan tadi di tabel pertama itu. Nah, ini dia nilai ini. Jadi kita tinggal copy aja. Ini kemudian kita samakan formatnya, yaitu plus minus 0,01 gram sama dengan yang X nya, berarti kita menggunakan sigma X. Ini kita copy, dan kita samakan dengan ini plus minus 0,1 cm. Nah, untuk sigma barnya ini kita samakan juga untuk data yang pertama. Ini ambil kemudian untuk sigma barnya atau rata-ratanya sudah. Nah, untuk mengisi ini kita harus mentotal nilai ini ya. Ini kan ada nilai plus minus. Nah, kita total dulu nilai ini, nilai dari sebelah kiri plus minus. Kita gunakan kalkulator. Jadi 9.800 kita tambahkan dengan 10.315 ya, 15,79 ya. Ini kita tambahkan 9.609,09 ya. Kita tambahkan 9.337,74 dan kita tambahkan lagi 90, maaf salah, tambahkan 9.610,08. Kita dapat nilai ini ya. Kita copy sini. Oh, salah, mohon maaf. Kita tulis saja, berarti 48.672 7. Kita ambil tanda plus minusnya, kemudian kita total ya yang di sebelah kanan plus minus ini. Kita gunakan kalkulator juga. 10,5 kita tambahkan dengan 10,625 tambah dengan 9,912 ditambah dengan 9,635 dan ditambah dengan 9,908 ya, kita dapat 50,58. Di sini 10,58. Nah, untuk mencari nilai sigma bar rata-ratanya, nah tadi yang sigma itu kita bagikan dengan banyaknya data. Nah, banyak data ini kan ada 5. Berarti kita mulai ya. Berarti tadi kan kita dapat 48.672,7. Kita bagi dengan banyak datanya ada 5. Jadi kita dapat 9.734,54. 9.734,54. Kita gunakan plus minus lagi. Sama hal dengan yang di sebelah kanannya ini.
sebelah kanan tanda plus minus, berarti 50,58, maaf 50,58 kita bagi dengan banyak datanya ada 5, berarti kita dapat 10,12 ya, kita bulatkan saja buang ke belakang koma, 10,12. Nah, di sini kita akan langsung mengisi hasil pengolahan data. Nah, di sini rumusnya adalah konstanta gaya pegas sama dengan K plus minus delta K, atau sama dengan sigma dari KI per N plus minus sigma dari delta KI per N. Nah, jadi rumus ini itu sama saja dengan rumus rata-rata ini, teman-teman. Jadi kita tinggal copy aja ke sini. Nah, berarti ini adalah nilai dari nilai K, kemudian ini adalah nilai dari delta K. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini berarti kesalahan mutlaknya delta K berarti ini 10,12. Kita copy ke sini. Nah, untuk kesalahan relatifnya delta K per K. Berarti nilai delta K-nya tadi kan 10,12. Kita copy. Dan kita bagi dengan nilai K-nya 9734,54. Kita copy, kita paste. Dan kita gunakan kalkulator. 10,2, maaf, 10,12 kita bagi dengan 9734,54. Berarti kita dapat 0,001 ya, kita ambil aja ini 0,001. Kita tulis 0,001. Nah, selanjutnya untuk kesalahan persen. Nah, jadi di sini tulisannya delta K per K. Nah, nilai delta K per K ini kan sama dengan nilai kesalahan relatif ya. Delta K per K. Berarti kita tinggal copy aja yang 0,01 ke sini. Nah, berarti 0,001 kita kalikan dengan 100% berarti sama dengan 0,1%. Tuh, kita pastikan dulu ya, takutnya salah. Nah, di sini untuk kesalahan ketelitiannya rumusnya adalah 1 dikurang delta K per K. Nah, ini nilai ini kan sudah kita hitung tadi, yaitu ini 0,001. Kita copy, ini kita paste di sini. 0,001 berarti di sini kita dapat adalah 0,999 karena 1 dikurang 0,001 berarti tingkat ketelitiannya adalah 99,9%. Baiklah, kita langsung untuk membahas tentang representasi grafik pengaruh massa beban terhadap pertambahan panjang pegas. Oke. Nah, jadi kita isi dulu di sini ya. Nilai titik sentroid berarti sigma MI per N. Nah, berarti kalau kita lihat rumus ini sama dengan rumus X bar atau X rata-rata ya. Berarti kita kasih masuk sigma MI-nya. Dan banyak datanya adalah 5. Berarti dia sama dengan X barnya. Ya, 151,2. Ya. Kemudian ini sigma XI-nya adalah 76,9.
Kemudian banyak datanya ada 5. Kita tinggal copy X barnya, sigma barnya. Baik, kita langsung aja ya. Untuk pengolahan grafik saya siapkan dulu. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan menggunakan kertas milimeter block. Nah, jadi hal pertama yang kalian lakukan adalah mengukur ini ya. Mengukur jumlah kotak-kotak kecil ini sebanyak 100. Kita hitung sampai 100. Jadi satu kotak ini isinya 10. Nah, jadi nanti teman-teman sendiri itu harus menggunakan kertas milimeter block ini ya, seperti ini. Jadi harap diperhatikan bagaimana cara membuat grafik. Kita tulis dulu di sini. Grafik naruh beban terhadap tambahan panjang pegas ya. Nah, di sini yang untuk menjadi titik Y-nya adalah delta X-nya ya. Delta X dia dalam satuan cm. Kemudian untuk menjadi garis horizontalnya di sini adalah nilai Y-nya, dimana di sini adalah masanya dalam satuan gram. Baik. Nah, jadi untuk mengisi nilai titik ini kita harus mencatat dulu 5 data yang tadi ya, yang kita sudah peroleh dari hasil pengamatan sebelumnya. Nah, di sini. Nah, kita akan mengisi dari masa beban dulu. Sebelum itu kita cari dulu, mohon maaf, sebelum itu kita harus mencari nilai dari NST atau nilai skala terkecil. Di sini kita tulis di sini saja. NST sama dengan. Nah, untuk mencari nilai NST ini banyak caranya teman-teman. Nah, jadi nilai NST ini biasa saya menggunakan nilai data terbanyak dengan nilai data terbanyak dibagi dengan jumlah kotak paling ujungnya atau jumlah skala ujungnya. Nah, saya akan menggunakan skala 100 ya teman-teman, 100 kotak. Jadi ke sebelah ke arah X itu 100 kotak, kemudian ke arah Y itu juga 100 kotak. Nah, berarti 100 ya, kita bagi dengan 100 kotak. Kemudian nilai skala terbesarnya, di sini saya menggunakan masa beban dulu ya. Nilai dari masa beban, NST dari masa beban. Berarti nilai NST masa bebannya di sini karena yang terbesarnya adalah 253 gram. Jadi ini adalah masa terbesarnya ya, yang akan kita letakkan di kotak 100. Nah, jadi kita bagikan 253 dibagi dengan 100, kita dapat nilai NST sebesar 2,53. Nah, jadi maksud dari nilai NST ini berarti setiap satu kotak ini nilainya adalah 2,53 ya. Berarti adalah nilai NST massa. Nah, kita catat dulu. Nah, jadi untuk mengetahui di manakah posisi data ini, sebentar kita catat dulu ya, mohon maaf. Kita catat dulu data massanya. Jadi untuk data massa pertama di sini ada 50 gram. Dan untuk data kedua ada
100 gram. Data ketiga ada 151 gram. Data keempat ada 202 gram. Dan data kelima ada 253 gram. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengetahui letak ini? Nilai ini. Nah, ini kan tadi adalah di sumbu X. Berarti di sebelah sini. Berarti kita gunakan kalkulator ya untuk menghitung letaknya. Nah, jadi untuk mengetahui untuk mengetahui letak dari yang data pertama ini, nilai data ini 50 ini kita bagi dengan nilai NST-nya. Jadi nilai 50 ini kita bagi dengan nilai NST-nya. Berarti untuk mengetahui letak ini kita gunakan kalkulator. Berarti 50 dibagi dengan 2,53 sama dengan 19,7, atau kita bulatkan menjadi di 20 kotak. 20 kotak ya. Kita tulis di sini 20. Nah, berarti kita hitung kotaknya dari sini. Berarti di sini kalau satu kotak ini nilainya 10, berarti dua kotak ini nilainya 20. Berarti kita tulis di sini ya, teman-teman. Berarti sini nilainya adalah 50 gram. Nah, lanjut. Sama dengan yang tadi di titik pertama. Berarti 100 kita bagi dengan 2,53. Berarti sama dengan 39,52, atau kita bulatkan menjadi 40. Nah, berarti di titik kotak keempat ya, berarti ini sudah 10, 20, 30, 40. Berarti tepat ada di sini. Berarti datanya adalah 100 gram. Kita lanjut lagi untuk data ketiga, 151 kita bagi dengan 2,53. Jadi sama dengan 59,6, atau kita bulatkan menjadi 60. Berarti dia berada di kotak ke-60. Berarti ini satu kotak 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti di sini ya, teman-teman. Garis 151. 1 gram. Kita lanjut untuk yang data keempat. Berarti 202 kita bagi dengan 2,53 sama dengan 79,8, atau kita bulatkan menjadi 80 ya. Berarti dia berada di kotak ke-80. Di sini tadi kotak ke-60, berarti kita tambahkan 2 kotak menjadi kotak ke-80. Berarti di sini 202 gram. Kita lanjut untuk data terakhir 253. Kita gunakan lagi 253 kita bagi dengan 2,53. Berarti sama dengan 100. Berarti dia berada di kotak 100. Nah, tadi kan kita bahas tentang titik sentroid ya, teman-teman. Nah, jadi kan titik sentroid itu adalah nilai rata-rata ini. Berarti kita cari ya. XS-nya tadi adalah 151,2.
Berarti nilai ini sama dengan mencari titik-titik sebelumnya. Kita bagikan dengan nilai NST masanya. Berarti 151,2 kita bagi dengan nilai NST-nya 2,53. Ya. Berarti sama dengan 59,53. Nah, berarti titik sentroidnya, titik sentroid ini dia di 60. Nah, berarti dia tuh satu titik dengan ini ya teman-teman. Nah, berarti kita tandakan saja di sini. Sini 151,2. Selingkarya untuk menandakan bahwa ini adalah titik sentroid. Sudah kita dapat, berarti dia di sini di 60. Nah, setelah kita dapat data ini, kita lanjut untuk mencari dari nilai NST dari pertambahan panjang. Sini kita turun saja di sini, tidak bertubruk. ST pertambahan panjang. Berarti NST sama dengan, tadi kan jumlah kotak ke atas ini adalah 100, dan nilai terbesar dari data pertambahan panjang adalah 25,8. Oke, kita bagikan. Dengan 100 0,258 ya, 0,258. Kita dapat NST dari pertambahan panjang. Kita tulis dulu data-datanya. Ada 5 cm. Ada 15,4 cm. Ada 21,2 cm. Ada 25,8 cm. Sudah. Selanjutnya kita cari letaknya ya. Jadi dia di sumbu Y, sumbu ke atas ini. Langsung saja. Tekan kalkulatornya. Berarti 5 kita bagikan dengan 0,258 ya. Berarti sama dengan 19,37, atau dia di titik 9, di titik 19. Mohon maaf, maksud saya di kotak ke 19. Berarti kita hitung di sini. Di sini kan sudah 10. Di sini 20, berarti 19 ada di sini. Tepat di satu kotak sebelum 20 ya teman-teman. Kita tulis dia 5 cm. Kita lanjut untuk 9,5. Berarti 9,5 kita bagi dengan 0,258 nilai NST dari pertambahan panjang. Kita dapat 36,8, atau kita bulatkan menjadi 37. Dia berada di kotak 37. Nah, di sini kan ini 10, di sini 20, di sini 30. Maka nilai 37 ada di sekitar sini. Berarti 1 2 3 4 5
67. Berarti di sini. Sini teman-teman 10, 20, 30, 35, 36, 37. Nah, berarti kita tulis 9,5 cm. 9,5 cm. Kita lanjut untuk data ketiga. Berarti 15,4 kita bagi dengan 0,258. 59,6 atau di titik 6, di titik 60. Tulis titik 60. Berarti kita hitung di sini, berarti ini sudah 10, 20, 30, 40, 50, 60. Berarti di sini ya teman-teman, di titik 60. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia 15,4 cm. 15,4 cm. Kita lanjut untuk data keempat. 21,2 kita bagikan dengan 0,258. Berarti sama dengan 82,1. Berarti dia tetap di 82. Nah, berarti di sini kan tadi sudah 60, 70, di sini 80. Berarti kalau 82 berarti sekitar sini di kotak kedua. 1, 2, 82. Berarti 21,2 cm. cm. Selanjutnya untuk yang terakhir 25,8 kita bagikan dengan 0,258. Jadi 25,8 kita bagikan dengan 0,258. Jadi ini sudah pasti adalah 100. Ya, jadi kita tulis di sini di titik ke 100 ini 25,8 cm. Nah, kita mencari titik sentroid dari sumbu Y. YS sama dengan, nah YS nya tadi kan kita sudah menghitung, yaitu 15,38. Nah, jadi 15,38 ini kita bagikan dengan nilai NST nya 15,38 kita bagikan dengan nilai NST nya 0,258. 0,258 berarti sama dengan 59,6 atau dia di 60. Berarti di sini ya di titik 60. Berarti di sini tepat di samping dari 15,4 kita tulis 15,38. 15,38. Kita lingkari karena dia titik sentroid. Nah, jadi dia satu titik dengan ini ya, di titik ke 60. Nah, ini. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan menyatukan ya. Berarti 5 cm ini kita satukan dengan 50 gram, 9,5 ini kita satukan dengan 100 gram. Oke, saya akan menggunakan penggaris ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah melengkapi garis-garis tadi. Nah, jadi garis-garis yang tadi ini antara 50 gram kita hubungkan dengan 5 cm, kemudian 100 gram ini kita hubungkan dengan 9,5 cm, begitupun dengan seterusnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk garis putus-putus ini adalah garis penghubung ya. Nah, jadi untuk di sini maksudnya adalah massa 50 gram akan menyebabkan pertambahan panjang sebanyak 5 cm. Ya, begitupun. Nah, jadi cuma di sini ada yang garis lurus ini. Nah, jadi garis yang tidak putus-putus ini namanya adalah garis penghubung dari titik sentroid. Nah, jadi titik sentroid di sini. Dimana tadi kan titik sentroidnya adalah 151,2 dan 15,38. Nah, jadi dia kebetulan sekali dengan bergabung dengan data ini 15,4 dan 151 gram. Nah, jadi kita langsung tarik garis lurus untuk titik sentroid, khusus untuk titik sentroid ya. Dan kita kasih titik di sini. Nah, kita kasih tulisan
TS atau titik sentroid. Nah, setelah itu kita menarik garis dari titik ini, titik 0 ini, kita tarik garis dan mengenai titik sentroid, harus kita luruskan. Nah, setelah kita tarik garis lurus, nah sini kita bisa memilih titik bagaimanapun, maksud saya titik apapun untuk dihitung jaraknya dengan titik sentroid ini. Nah, jadi kan kita untuk menghitung nilai dari gradien, teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung dari nilai gradien. Nah, nilai gradien adalah delta x dibagi dengan delta m. Nah, berarti kita harus menghitung jarak delta x ini ke garis sentroid ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kelihatan, nah jarak dari titik ini kan kita mengambil titik kedua ke garis sentroid adalah 3. Berarti 1 2 3. Ya, jadi nilai delta x-nya adalah 3. Nah, untuk nilai delta y adalah jarak dari titik ini ke garis sentroid. Berarti sini sudah teman-teman bisa lihat bahwa juga ada 3 kotak ya, 1 2 3. Jadi kita sudah tuh di sini 3 dan 3. Nah, selanjutnya nilai dari delta x ini kita kalikan dengan NST-nya. Nah, jadi NST dari x tadi di sini adalah x di sini 0,258. 0,258. Begitupun dengan dari nilai dari delta M. Berarti kita kalikan dengan NST-nya yaitu 2,53. Sama dengan kita gunakan kalkulator. 3 dikali 0,258 sama dengan 0,774. Kita tulis 0,774 dibagi dengan ini lagi 3 dikali 2,53, berarti sama dengan 7,59. Kita tulis 7,59 ya. Selanjutnya kita bagi 0,774 kita bagi dengan 7,59 ya. 7,59 ya, berarti sama dengan 0,10. Kita ambil 0,10 ya teman-teman, sama dengan 0,10. Nah, jadi untuk rumuskannya atau konstanta gaya pegasnya adalah G dibagi dengan gradien. Nah, nilai G-nya tadi adalah 980 cm per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita bagi dengan ini, nilai dari gradien adalah 0,10. Di 0,10 kita bagi 980 dibagi dengan 0,10 sama dengan 9.800. Jadi kita dapat adalah 9.800 din per cm pangkat 2. Nah, jadi ini bisa langsung diisi di dekatnya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat dari sebelumnya, nah kalau berdasarkan perhitungan tadi, di perhitungan sebelumnya kita mendapatkan nilai konstanta gaya pegasnya adalah 9.734. Jadi di perhitungan tadi kita dapat 9.734,54 dan nilai konstanta yang kita dapat dari hasil perhitungan. Kemudian yang nilai konstanta berdasarkan dari grafik kita dapatkan 9.800 ya. Berarti ini teman-teman mendekati ya, di antara 9.734,54 dan 9.800. Nah, berarti hal ini membuktikan bahwa tingkat ketelitian kita itu sangat tinggi ya teman-teman.
sesuai juga tadi di perhitungannya bahwa kesalahan kita itu hanya 0,01% atau 0,1% dengan tingkat kebenaran kita itu 99,9% ya. Jadi sebanding ya, sangatlah mendekati. Oke. Baiklah teman-teman, sekian dari video acar 2. Nanti di akhir video saya akan memfotokan ini ya, grafiknya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat lagi lebih jelas. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau misalnya nanti terdapat kesalahan perhitungan dari saya, mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Ya, jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.